Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Ayu Resti Faujadi. Di sini saya mau penyuluhan tentang bahayanya merokok. Untuk bagi remaja yang di sini, sebagian besar yaitu merokok. Jadi di sini saya mau memberikan pengetahuan tentang bahayanya merokok. Di sini sudah ada medianya, yaitu seperti PowerPoint. Saya menggunakan PowerPoint di sini untuk penyuluhan tentang bahayanya merokok. Di sini ada yang merokok? Ada. Oke. Di sini untuk yang pertama itu pengertian dari rokok. Kalau untuk rokok sendiri itu seperti kayak gulungan tembakau yang digulung atau dibungkus dengan kertas atau daun yang diselimuti oleh kulit jagung. Terus keliling dengan panjang 8-10 meter, jadi agak lumayan panjang ya. Terus biasanya dihisap seseorang setelah dibakar. Ujungnya rokok merupakan pabrik kimia yang berbahaya, jadi pabriknya aja dia sudah berbahaya, apalagi rokoknya. Seperti itu ya. Ya. Terus di sini ada alasan orang yang merokok. Apa aja sih alasannya? Mungkin satu, karena ikut-ikutan, ikut orang lain yang merokok. Dua, coba-coba. Lalu biar agar kelihatan gaya gitu ya kalau merokok. Terus mungkin karena kesepian, atau mungkin karena ada rasa sedih atau gimana, jadi ngelampiasinnya untuk merokok. Terus untuk menghilangkan stres gitu ya, ngilangin stres. Terus untuk mencari inspirasi, mungkin dari sebagian yang merokok punya pemikiran kayak gitu kali ya. Jadi biar hilang makanya dia merokok. Oke, kita next. Nah, di sini ada dua pengertian, yaitu pengertian rokok yang aktif dan pengertian rokok yang pasif. Kalau untuk yang perokok yang pasif itu, dia merupakan seorang atau sekelompok yang menghirup dari orang yang merokok gitu. Jadi ada orang yang menghirup dari orang yang merokok, seperti itu. Nah, kalau untuk gejala awalnya itu, yang pertama matanya perih, mungkin karena kena asap rokok dari yang lain. Terus hidungnya kayak ingusan gitu, mungkin meler. Lalu ada yang suara serak gitu. Lalu bisa terjadi pusing pada kepalanya. Nah, selanjutnya ini kalau untuk yang perokok yang aktif. Kalau untuk perokok yang aktif itu, seseorang dengan sengaja menghirup sebatang rokok dengan yang diselimuti kertas, terus daun jagung kayak seperti itu, yang isinya tembakau. Lalu tujuan mereka untuk merokok itu pada umumnya untuk menghangatkan badan, seperti itu. Nah, kalau misalnya dari ciri-ciri fisik orang yang merokok aktif, yang pertama itu bisa dilihat giginya kuning, karena dia di dalam rokok itu ada zat yang berbahaya namanya nikotin, itu yang bisa membuat gigi kita kuning. Lalu yang kedua itu ada kuku kotor karena nikotinnya. Lalu yang selanjutnya ada mata pedih. Lalu kalau perokok yang aktif itu dia sering batuk-batuk. Selanjutnya itu rokok yang aktif itu bisa membuat nafas menjadi bau karena rokok tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada bahan-bahan yang membuat si perokok itu menjadi bahaya. Yang pertama itu ada nikotin. Yang kedua itu ada karbon monoksida atau CO. Lalu yang selanjutnya itu ada tar. Itu yang sangat berbahaya. Kalau misalnya kita menghirup, otomatis kan itu zat-zat kimia semua yang berbahaya ya. Lalu selanjutnya itu ada hidrogen cyanida. Itu yang benar-benar paling berbahaya di kandungan si rokok tersebut. Nah, selanjutnya untuk penyakit yang ditimbulkan dari merokok itu, yang pertama rambutnya rontok, lalu bisa juga matanya katarak. Lalu selanjutnya itu kulitnya bisa keriput. Lalu hilangnya pendengaran, bisa terjadi kanker kulit, karies pada gigi, lalu kerusakan paru-paru, terus beresiko tinggi terkena kanker paru-paru dan jantung. Kalau untuk selanjutnya itu ada penyakit jantung juga, lalu ada kanker uterus. Pokoknya kalau untuk
penyakit yang ditimbulkan rokok itu dia benar-benar sangat berbahaya ya, apalagi yang diserang itu kan saluran pernafasan atau paru-paru. Nah, selanjutnya ini cara untuk berhenti atau menghentikan dari rokok. Agar terhindar dari kebiasaan merokok, maka sepatutnya kita menanamkan keyakinan yang kuat bahwa kebiasaan merokok itu tidak akan pernah menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Jadi kalau untuk ingin berhenti itu dari diri kita sendiri dulu, kita benar-benar niat nggak mau berhenti atau enggaknya, seperti itu ya. Terus kita harus terbiasa untuk bersikap positif, untuk tetap mengatakan tidak pada rokok. Apabila telah mampu kita tertetap, maka teman sebaya atau kelompok bisa kita dijadikan sebagai pendidik gitu. Jadi kalau misalnya kita udah bener lepas dari rokok, kita bisa memberitahu teman kita kalau misalnya rokok itu bener-bener bakal ngebunuh kita gitu. Nah, oke, selanjutnya pemaparan dari penyuluhan saya sudah selesai. Lalu saya akan membuat evaluasi kepada rekan-rekan semua, pada remaja yang di sini untuk mengevaluasi dan menyanyikan sesuatu. Selanjutnya saya akan mengevaluasi. Tadi sudah saya paparkan penyuluhan tersebut bahayanya merokok. Nah, untuk rekan-rekan di sini, untuk remaja di sini dan untuk bapak-bapak di sini bisa diketahui kalau rokok itu benar-benar sangat berbahaya ya. Apalagi kita tahu kandungannya itu benar-benar dari zat kimia yang benar-benar berbahaya gitu. Di sini saya mau mengevaluasi dari rekan-rekan semua. Yang pertama itu apa sih bahan-bahan yang terkandung dalam rokok? Siapa yang mau jawab? Boleh, silakan Mangga. Bahan-bahan. 1. Iya. Tembakau. Cengkeh. Saus aroma. Iya, yang tahu itu bahan rokok. Lalu selanjutnya ada tar. Oh, itu mah yang racun yang terkandungnya. Ada tar, nikotin. Ada nikotin. Ada karbon dioksida ya tadi. Karbon monoksida. Ya. Lalu ada tahu lupa lagi tuh. Yang terakhir itu ada cyanida. Ya, oke. Untuk itu bahan-bahan yang terkandung dalam rokok itu yang benar-benar sangat berbahaya ya. Lalu penyakit apa sih yang bakal ditimbulkan dari rokok tersebut? Gitu. Penyakit? Iya, penyakit. Iya, kanker mulut. Kanker. Kemudian tadi apa ya, lupa lagi saya. Kanker paru-paru, sesak nafas, batuk, seperti itu ya. Banyak banget kalau untuk penyakit yang disertai oleh rokok itu pasti banyak banget ya, yang benar-benar mematikan pada organ tubuh kita gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih ya, gimana sih cara kita untuk berhenti dari rokok? Mungkin dari sebagian di sini ada yang ingin berhenti untuk merokok, untuk melanjutkan hidup sehat seperti itu. Ada di sini? Aduh, pengen ada. Ada ya. Cuma kayaknya gimana ya? Mungkin dicoba dulu gitu. Dikurangin. Okay. Apakah kita makan permen? Gitu, lama-kelamaan kan bisa melupakan itu semua. Mungkin kalau caranya itu nggak instan ya, mungkin agak proses gitu, agak lama gitu. Kalau untuk berhenti dari merokok itu ya mungkin salah satunya itu dari niat kita sendiri dulu, kita mau berhenti atau enggaknya ya, seperti itu. Terima kasih banyak ya. Oke, iya Mbak Yuresti. Untuk waktunya, untuk saya memberikan penyuluhan kepada semua rekan-rekan di sini, semoga bermanfaat dan bisa melanjutkan hidup untuk sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.